Guys, ada yang nanya ke DM gua, Om Jeff pernah nggak sih selama usaha itu tertipu? Nah, ini seru nih. Gue mau jawab ya. Kalau dibilang pernah sih ada beberapa kali gua tertipu ya ketika gua bertransaksi. Ya mungkin tuh karena kelalaian gua dan ya kekurangan gua lah. Tapi di sini gua mau sedikit cerita. Gua hampir tertipu lah ya. Nilainya 1,4 miliar. Dan gue mau ceritain ke kalian hal apa yang gue lakukan ketika gue tertipu nilainya 1,4 miliar. Nah, jadi ceritanya begini. Ini kejadiannya terjadi pada usaha gue distributor chemical ya, PT AJS Cemindo. Kebetulan gue punya usaha distributor chemical. Suatu saat waktu itu gue lagi pesen barang. Kebetulan stok gue habis. Nah, gue pesen barang ke salah satu rekanan gue yang sebelumnya gue pernah transaksi juga ke rekanan gue ini. Ya gue anggap dia salah satu supplier besar juga dah chemical. Gue pesen barang yang kebetulan barang itu produknya Cina. Nilainya 1,4 miliar tuh gue pesan ke beliau. Kemudian beliau meminta karena barang ini dari import dari Cina dan barang ini agak sedikit susah, beliau minta pembayarnya di depan, CBD, cash before delivery. Kemudian gue bayar tuh 1,4 miliar, gue pesan barang. Dan beliau menjanjikan proses shippingnya itu dari Cina ke Indonesia itu kurang lebih 2 bulan. Oke, gue lanjutin. Kemudian gue turunin PO ya ke dia, purchasing order, bahwasanya gue mesen barang ke beliau. Singkat cerita, setelah 2 bulan gue tanya, barang gue udah masuk belum dari Cina? Nah, ternyata dia bilang belum, dengan alasan ada masalah di tracking Cinanya. Nah, setelah 2 minggu gue tanya lagi, gimana barang gue udah nyampe belum? Nah, dia berkelit lagi ada kendala nih di gudang di sana, di portnya, di pelabuhan di Cinanya. Kemudian tak lama itu setelah 1 bulan, gue tanya lagi, dia kasih alasan lagi. Nah, feeling gue udah nggak enak. Ini ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Kemudian gue bilang, bro, besok gue ke kantor lu. Gue mau klarifikasi masalah order gue, PO gue. Gue datang, gue ketemu dia. Ini gimana nih ceritanya? Kemudian dia cerita tuh ke gue. Dan gue mendengar cerita dia tuh gue kaget dan gue lemes banget. Dia bilang, Jeb, sorry, gue sepertinya tertipu dengan trader gue yang ada di Cina. Barang gue tuh sepertinya tidak diproses. Wah, mendengar cerita itu gue kaget. Nah, gue langsung spontan gue bilang, nggak bisa. Kalau lu nggak bisa keluarin barang, lu harus balikin uang gue dan kerugian gue. Artinya lu gue kenain penalti. Dia bilang begini, menenangkan gue ya intinya. Gue pasti bayar uang lu, cuma nggak saat ini karena uang gue nggak siap. Ya otomatis gue berpikir ini ya, berpikir bagaimana nih caranya. Nah setelah gue bertemu, gue langsung balik ke kantor dan gue ngobrol sama salah satu teman gue, kebetulan beliau orang legal. Nah, beliau menyarankan ada beberapa hal. Yang pertama, beliau minta bukti PO ya, purchasing order gue ke rekanan gue, supplier gue tadi tuh, supplier besar tadi. Yang kedua, dia menyuruh gue membuat surat perjanjian jual beli. Nah, kemudian itu gue lakukan ya, gue buat ke teman gue tadi tuh perjanjian jual beli. Yang ketiga, gue minta jaminannya giro. Jika itu nanti dia barangnya tidak ada, maka dia harus mengembalikan uang senilai uang tersebut. Dan gue nggak kenain denda. Artinya gironya itu 1,4 miliar. Nah, setelah 3 hal ini gue lakukan, ternyata barang nggak datang, otomatis gue minta giro. Dan dia ngasih giro ke gue. Setelah 2 minggu, gironya 2 minggu mundur ya. Gue clearing ke bank dan ternyata gironya kosong. Artinya gironya bodong. Nah, gue konsultasi lagi. Ya udah, ketika gironya bodong, gironya lu simpen karena itu nanti bisa masuk ke ranah pidana. Itu ada unsur penipuannya ya gitu loh. Oke, itu gue simpan. Kemudian gue tanya lagi ke teman gue tadi, ke rekanan gue, ke supplier tadi, ini gimana? Lu ngasih giro bodong, ini bodong, gue akan proses secara hukum. Atau gue minta lu kasih jaminan. Nah, karena orang legal gue menyarankan, jika dia tidak ada kemampuan bayar, lu harus minta jaminan yang nilainya minimal 10% dari nilai hutangnya. Singkat cerita, dia menawarkan waktu itu rumahnya di salah satu perumahan elit lah ya. Dan ternyata setelah gue cross check, rumahnya masih KPR. Kemudian dia menawarkan lagi gudangnya. Dan ternyata gudangnya, sertifikatnya juga masih diagunkan ke bank. Otomatis gue tidak ambil. Itu sebagai jaminan. Aduh, sorry, gue batuk nih. Gue minum dulu. Makin semangatnya. Jaminan.
Otomatis dua jaminan itu gua nggak ambil karena itu masih terikat kontrak dengan pihak ketiga yaitu bank. Kemudian setelah gua gali-gali, beliau punya 2 apartemen. Satu apartemen itu nilainya waktu itu gua lihat kwitansi belinya 800 juta. Otomatis kalau dua 1,6 miliar dan ini apartemen tidak kredit ya, artinya sudah sah milik dia, sudah lunas. Dan itu gua ambil apartemen itu. Kemudian gua buat lagi perjanjian baru bahwasanya jika dalam 3 bulan dia tidak bisa mengembalikan uang 1,4 miliar, otomatis gua berhak untuk mengalihkan apartemen ini menjadi aset gua, nama gua. Atau gua berhak untuk mendapatkan kuasa jual 2 apartemen ini. Akhirnya setelah 3 bulan dia tidak bisa bayar dan otomatis apartemen itu menjadi milik gua, beralih hak ke gua karena sesuai perjanjian gua yang terakhir tadi. Apakah di sini gua diuntungkan? Tidak. Yang jelas gua rugi karena prosesnya itu kurang lebih 8 bulan ya. Uang 1,4 miliar itu selama 8 bulan itu nggak jelas. Harusnya itu uang bisa gua puterin menjadi omset dan jadi transaksi. Tapi setelah gua berkonsultasi dengan orang legal gua, ya sudah nggak usah mikirin untung. Yang penting kita fokus pada mengecilkan kerugian. Gitu. Walaupun gua sadar ngejual apartemen itu mungkin nggak semudah menjual rumah-rumah landed ya atau barang yang lain. Karena gue hanya melihat bagaimana gue bisa menekan kerugian gue. Setidaknya gue ruginya nggak los-los banget lah, nggak banyak-banyak banget. Guys, dari cerita gue ini tadi, ketika kalian bertransaksi, kalian harus ingat 4 hal tersebut ya. Pertama, kalian ketika ada transaksi itu buat ya PO pastinya ya. Kemudian surat akte perjanjian jual beli, kemudian harus ada jaminan giro atau jika ada masalah, kalian minta jaminan yang sifatnya barang yang nilainya minimal 10% dari hutang yang dimiliki ya, rekanan kalian. Guys, kalian pernah nggak sih punya masalah, punya pengalaman seperti gua tertipu, dan hal apa yang kalian lakukan? Silakan komen di kolom komentar. Thank you. Wassalam.